Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya berjudul, apakah masa kesusahan besar sudah tiba? Apakah masa tribulasi sudah tiba? Saudara, kira-kira 3 minggu yang lalu, salah satu pimpinan dari Jaringan Doa Nasional, yaitu Bapak Pendeta Daniel Panji, mendapat kesempatan untuk berdoa selama 3 hari di tembok kota Yerusalem. Jadi dia berdoa dari sebuah benteng yang ada di dekat Yafa Gate, salah satu pintu gerbang Yerusalem. Pada kesempatan berdoa 3 hari itu, tiba-tiba dia mendapat pesan yang sangat kuat dari Tuhan, bahwa saat ini Tuhan sedang menggoncangkan seluruh dunia. Goncangan itu datang dari Tuhan sendiri. Saudara, saya tidak tahu apakah masa kesusahan besar itu sekarang sudah dimulai. Tapi yang saya tahu adalah, memang Tuhan sudah mengatakan bahwa akan terjadi goncangan hebat di seluruh dunia. Mari kita baca hal tersebut di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Saya akan baca 26, saudara bersama-sama 27 bergantian, lalu 29 kita baca bersama. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Sama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Sama-sama. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Katakan, amin. Saudara yang kekasih, di sini firman Tuhan menuliskan ayat 26. Waktu itu suaranya dengan N besar itu adalah Allah sendiri. Sebab itu suara Allah menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Allah memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kita lihat saat ini Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu. Saudara, bumi sedang digoncangkan. Kita tahu terjadi peperangan khususnya di Timur Tengah, di mana ada begitu banyak manusia yang mati terbunuh, dan ada jutaan orang harus lari dari negaranya, mengungsi ke negara lain. Bukan hanya itu, terjadi badai, angin ribut yang sangat dahsyat, banjir, gempa bumi yang hebat, bahkan tsunami sudah terjadi. Saudara, dan saat ini sedang terjadi virus corona yang sangat menakutkan. Bukan hanya tanda-tanda di bumi, tapi juga di langit. Kita tahu tahun 2014 dan 2015, terjadi 4 kali bulan darah tetrat, yaitu gerhana bulan total, di mana bulan berubah menjadi seperti darah, yang jatuh tepat pada hari raya Israel. Dan juga terjadi 1 kali matahari gelap gulita. Gerhana matahari total di mana matahari menjadi gelap gulita yang jatuh tepat pada hari raya Israel. Bukan hanya itu. Telah terjadi yang namanya The Great American Eclipse, yaitu gerhana matahari total yang melintasi seluruh benua Amerika dari timur ke barat, yang sangat dahsyat, saudara. Saudara, dan ada yang mengatakan bahwa di bulan ini pun akan ada meteorit besar yang melintas ke dekat bumi. Saudara, goncangan demi goncangan sedang terjadi. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya ada di ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi Tuhan mengizinkan langit dan bumi sedang digoncangkan. Supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalau semua yang bisa digoncang sedang digoncang, maka akan ada, kalau ada yang tidak tergoncangkan itu akan terlihat dengan jelas. Apa yang tidak tergoncangkan itu? Ayat 28a. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi ternyata yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Katakan, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Jadi saat ini Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu supaya kelihatan ada yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Supaya orang-orang berlari ke sana, ke dalam kerajaan Allah untuk diselamatkan. Itu tujuannya goncangan terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita yang sudah ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dalam kerajaan Allah. Ayat 28 menuliskan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara dan saya yang sudah dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan,
Yang harus kita lakukan, kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan. Kita boleh berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan kita harus beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan padanya, yaitu dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, saya perhatikan ada banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen. Mereka beribadah pada Allah, tetapi tidak dengan cara yang hormat dan takut. Mereka beribadah pada Allah dengan sesuka hatinya sendiri. Mereka pergi ke gereja, ya pergi ke gereja. Tapi mereka juga berbuat dosa, ya mereka tetap lakukan. Mereka berkata, Allah yang kita sembahkan Allah yang penuh dengan kasih. Karena Allah itu kasih, tidak mungkin Allah sampai hati untuk melemparkan saya ke neraka. Oh, siapa bilang, saudara? Baca Alkitab. Memang Allah adalah kasih. Kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi kalau kita terus bermain-main dengan dosa kita, pada suatu ketika Allah yang adalah kasih, God is love, akan berubah menjadi Allah adalah api yang menghanguskan. God is love akan berubah menjadi God is a consuming fire, api yang menghanguskan. Kalau itu terjadi, celakalah kita. Tapi saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Kita mau selalu mengucap syukur pada Allah bahwa kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kita mau beribadah pada Allah menurut cara yang patut baginya, yang berkenan pada Tuhan, yaitu dengan rasa hormat dan takut. Karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi goncangan-goncangan yang hebat ini. Apa saja ketiga hal itu? Yang pertama adalah jangan takut. Katakan jangan takut. Jangan khawatir, jangan cemas. Tetapi berlindunglah dan andalkanlah Tuhan. Saudara, kalau kita takut di dalam goncangan, ketika kita takut, ketika kita sedang berada dalam masalah, maka kita tidak punya kekuatan untuk menjadi pemenang, untuk mengatasi masalah tersebut. Mari kita baca hal tersebut di dalam Amsal 24 ayat 10. Ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, kalau di dalam masa kesesakan, masa kesukaran, goncangan seperti saat ini, kita jadi tawar hati, kita jadi takut, kita jadi khawatir, kita jadi putus asa. Maka kecillah kekuatan kita. Kita tidak punya kekuatan untuk mengatasi masalah. Kita tidak punya kekuatan untuk menjadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Ya. Supaya kita bisa mengatasi masalah, kita tidak boleh takut, kita harus berani. Katakan, saya harus berani. Tidak boleh takut. Saudara, ketakutan itu juga membuat apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan bisa benar-benar terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi, kalau kita selalu ketakutan, maka apa yang kita takutkan itu bisa menjadi jalan masuk bagi iblis untuk menyerang kita. Mari kita baca Ayub pasal 3 ayat 25. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saudara, ternyata Ayub seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Yang berbakti kepada Tuhan. Tapi diam-diam dia punya ketakutan dalam hatinya. Jangan-jangan suatu ketika harta benda saya akan ludes. Jangan-jangan suatu ketika keluarga saya akan mati semua. Dan apa yang dia takutkan itu menjadi jalan masuk bagi iblis untuk menyerang dia. Akhirnya apa yang dia takutkan itu betul-betul datang, menimpa dirinya. Karena itu jangan takut. Katakan jangan takut. Saudara, di dalam Alkitab ini, ternyata ditemukan ada 365 kali ungkapan jangan takut. Berapa kali? 365 kali. Artinya untuk setiap hari dalam setahun, Tuhan sudah menyediakan firman yang berbunyi jangan takut. Tuhan tahu kita manusia sering ketakutan, saudara. Karena itu Tuhan sediakan 365 kali firman yang berkata jangan takut. Untuk setiap kali, setiap hari dalam hidup ini, ada satu firman Tuhan tentang jangan takut. Saudara, karena itu mari pastikan, menghadapi goncangan yang hebat saat ini, kita tidak boleh takut. Katakan kira-kira, jangan takut bro.
Jangan takut, sis. Mari berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Kita tidak takut bukan karena kita hebat, tapi karena kita berlindung pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 91, ayat 5 sampai ayat 12. Ya, saya akan bacakan ayat 5, saudara, ayat 6 bergantian, lalu ayat terakhir 12 kita baca bersama. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sama-sama. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Ayo sama-sama. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sama-sama. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yang percaya katakan amin. Saudara, di sini firman Tuhan menuliskan dalam ayat 5 dan 6. Engkau tidak usah takut. Tidak usah apa? Takut. Katakan, jangan takut. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini saat ini sedang terjadi. Wabah corona ini sedang mengamuk waktu siang, malam, dan seterusnya. Menjalar, menular kemana-mana, saudara. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan mata kepalamu sendiri. Kenapa demikian? Sekali lagi bukan karena kita hebat, tapi karena ayat 9. Sebab Tuhan itulah tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saudara, kita tidak takut, kita dijaga dilindungi, karena kita menjadikan Allah itu tempat perlindungan kita. Katakan, Allah perlindungan kita. Saudara, itu sebabnya kita tidak takut terhadap malapetaka, bahkan terhadap virus corona. Lalu dikatakan dalam ayat 10 sampai 12. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kenapa demikian? Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Saudara, Tuhan menjaga melindungi kita dari malapetaka, mara bahaya. Melalui malaikat-malaikatnya yang berjaga-jaga di sekitar kita. Bahkan dikatakan malaikat Tuhan akan menatang. Menatang itu menggendong seperti ini, saudara. Supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Saudara, keluarga kami pernah sungguh-sungguh mengalami ayat ini secara letterlek, harafiah. Kira-kira lebih dari 22-23 tahun yang lalu. Waktu itu anak saya Bill, anak laki-laki saya yang paling kecil itu masih berumur sekitar 6 tahun. Waktu itu hari Sabtu, saya ingat benar, saya dengan istri saya sedang pergi ke Modern Land, ke GBI Modern Land, untuk ikut doa pengerjanya Pak Niko di Modern Land. Nah, waktu itu Bill, anak bungsu saya dengan 2 kakak perempuannya, ada di rumah, di Depok ini, bersama seorang pembantu rumah tangga. Nah, karena tidak ada orang tua, Bill tidak mau dilarang, saudara. Dia duduk makan, dengan makan nasi, dengan piring, di bawahnya, tepat di bawahnya televisi 21 inci. Televisi itu ada di lemari hias, saudara. Kita tahu Depok ini kota petir, saudara. Sekonyong-konyong petir menyambar, masuk ke antena televisi saya. Lalu masuk melalui kabel, masuk ke dalam TV 21 inci. Televisi saya loncat ke depan menjatuhi Billy, saudara. Pada waktu saya pulang ke rumah, saya lihat televisinya itu televisi yang lama itu, saudara, yang tabungnya besar di belakang, itu berantakan di lantai. Bill, piring tempat dia makan, itu juga pecah, sudah berantakan. Tapi Billy-nya nggak apa-apa. Jadi saya tanya, Bill, apa yang terjadi? Billy ngomong gini, Papi, tadi waktu televisinya jatuh, ada yang putih-putih, narik Billy ke belakang. Siapa itu? Malaikat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, saya percaya anak kecil tidak mungkin bohong. Yang kedua, anak kecil sedang makan dengan bersila di bawah televisi. Ketika kejatuhan langsung refleks loncat, rasanya nggak ada. Ya, saya percaya malaikat Tuhan yang menjaga dia. Peristiwa kedua juga tidak lama jaraknya dengan peristiwa itu, saudara. Juga melibatkan Bill. Itu waktu itu hari Sabtu juga. Saya waktu itu karena hari Sabtu tidak kerja, saya sedang di rumah membantu
tukang listrik memasang lampu hias di rumah saya. Anak saya yang tertua, Stella, yang sekarang jadi headmaster di sekolah, itu juga sedang nonton kami sedang nyetel lampu hias di bawah di lantai. Nah, tanpa kami sadari, Bill dengan temannya, anak tetangga laki-laki, umurnya kira-kira sama dengan dia, 6 tahun, itu manjat ke atas plafon, sudah melalui lubang yang dibuka oleh tukang plafon, tukang listrik untuk masang lampu hias. Dan temannya Bill menginjak internet. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara, juga anak perempuan saya, Stella, melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana si Gito itu, anak laki-laki itu jatuh dari internet, dari ketinggian kira-kira 3 meter ke lantai. Itu jatuhnya dalam keadaan terlentang, saudara, seperti orang tidur. Seperti ada yang nahan, saudara. Jatuhnya juga pelan-pelan. Jatuh ke lantai. Sampai di lantai dia nangis ketakutan, saudara. Istri saya buru-buru datang. Diperiksa sekujur tubuh anak itu dari batok kepala sampai telapak kaki. Tidak masuk akal, saudara. Anak kecil 6 tahun jatuh dari 3 meter ke lantai yang keras. Tidak ada benjol, tidak ada luka, goresan, sama sekali tidak ada patah tulang dan sebagainya. Dia sehat walafiat, hanya nangis ketakutan. Tapi saya ini orangnya bertanggung jawab, saya tidak mau ambil risiko. Saya bawa anak itu pulang ke rumahnya, di rumah ada ibunya, saya bilang, "Bu, tadi Gito jatuh dari plafon rumah saya. Tapi sudah kita periksa tidak ada luka sama sekali, Bu. Tapi andai kata malam hari ini ada luka dalam, tiba-tiba Gito panas badannya, tolong bawa ke dokter, Bu. Nanti saya bayar, saya ganti biayanya." Ya karena saya merasa bertanggung jawab, anaknya jatuh di rumah saya. Ternyata sama sekali tidak ada luka luar dan dalam, karena malaikat Tuhan menatang Gito, sehingga dia tidak mengalami apa-apa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sampai sekarang anak itu, kalau ngomong sama orang, dia percaya malaikatnya yang menatang dia. Dia bilang pasti malaikat yang membuat dia seperti itu. Tapi saya tahu, itu bukan malaikat dia, tapi malaikat yang berjaga di rumah kami. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Karena kalau sampai dia celaka, saudara, saya pasti punya masalah dengan tetangga-tetangga saya. Ya tetangga saya hampir semuanya keder, saudara. Ya, tapi sekali lagi, kalau kita takut akan Tuhan, pasti dijaga, dilindungi. Apa yang firman Tuhan katakan, itu terjadi secara letterlek. Saudara, ada syaratnya. Siapa yang mau dilindungi Tuhan? Oh, kita semua mau dilindungi Tuhan, ada syaratnya. Syaratnya itu di ayat 14. Mari kita baca, 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Sekali lagi, siapa yang mau dilindungi Tuhan? Katakan, hati saya harus melekat sama Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Ya, jadi bukan kita sembarangan aja berkata, wah karena saya anak Tuhan, pasti dilindungi Tuhan. Tidak seperti itu. Ada syaratnya. Hati kita harus melekat pada Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Bukan berarti kita sempurna, sudah tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita lakukan, kita akan lihat bagaimana firman Allah ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama, saudara, dalam goncangan-goncangan hebat ini, jangan takut. Tapi berlindunglah dan andalkanlah Tuhan. Mari kita baca Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai ayat 8. Saya akan baca ayat 5, saudara 6, lalu ayat 8 kita baca bersama. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Sama-sama. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan, amin. Saudara, dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Orang seperti ini akan seperti semak-semak tumbuh-tumbuhan yang ditanam di padang pasir. Pasti tidak subur, saudara, pasti hidup segan, mati tak mau. Sebaliknya, Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan,
itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, pohon yang ditanam di tepi sungai, yang merambatkan akar-akarnya pada air di sungai itu, sehingga dia tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik pasti datang, saudara, musim kemarau pasti datang. Tapi pohon yang ditanam di tepi air, dia tidak mengalami datangnya panas terik, karena akarnya selalu mengisap air dari sungai tersebut. Yang daunnya tetap hijau, tidak jatuh bangun. Dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering pasti datang, masalah pasti datang. Goncangan pasti datang. Tetapi orang yang seperti itu tidak khawatir akan datangnya tahun kering. Karena dia dijaga, dilindungi. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Karena itu, menghadapi goncangan yang hebat saat ini, nomor satu, pastikan kita tidak takut. Katakan, jangan takut bro. Jangan takut sis. Yang kedua, kita tidak takut karena kita berlindung dan mengandalkan Tuhan. Yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Apa yang harus kita lakukan menghadapi goncangan seperti saat ini? Yang kedua, kita harus menyusun ulang prioritas hidup kita. Menyusun ulang prioritas hidup kita. Di dalam keadaan kritis seperti saat ini, di mana goncangan demi goncangan sedang terjadi, kita harus memastikan prioritas apa yang harus kita dulukan. Apa yang harus kita dulukan, nomor satukan dalam hidup ini. Jangan sampai dalam keadaan seperti ini, kita masih tidak memperdulikan prioritas hidup kita. Apa yang nomor satu harus kita lakukan dalam menghadapi keadaan seperti ini? Mari kita baca ayat yang sudah sangat terkenal. Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan, amin. Saudara yang kekasih, ini saat ini yang sedang terjadi. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, akan kamu pakai. Begitu beberapa hari yang lalu, pemerintah mengumumkan bahwa ada 2 orang Indonesia yang positif terjangkit COVID-19, virus corona baru. Maka segera terjadi kegemparan. Orang-orang menyerbu mal-mal, menyerbu toko-toko sembako untuk memborong bahan makanan. Karena mereka takut tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan seterusnya. Tapi Tuhan Yesus berfirman, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua orang cari itu, saudara. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, Bapa kita di surga tahu enggak kita perlu makan, minum, pakaian? Tahu, katakan dengan tegas tahu. Tetapi kata Tuhan Yesus, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain yang kau butuhkan akan ditambahkan padamu. Saudara yang kekasih, yang nomor satu harus kita prioritaskan dalam hidup ini adalah Tuhan. Katakan Tuhan. Tuhan itu harus nomor satu. Saudara, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kita jangan hanya cari Tuhan, saudara. Kita sering datang ke gereja, berdoa dan sebagainya. Itu bagus, cari Tuhan. Tapi juga kebenarannya, lakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi beribadah dan lakukan perintah Tuhan. Cari kebenarannya. Yang mau katakan amin. Ya banyak orang Kristen cuma pergi ke gereja, ibadahnya rajin, tapi tidak lakukan firman Tuhan. Itu sia-sia, saudara. Nanti di hari-hari terakhir, Tuhan sudah berkata, Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Allah. Mereka yang melakukan kehendak Allah. Kalau sudah tidak lakukan kehendak Allah, percuma. Ya carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Lakukan kehendak Allah, lakukan perintah Allah. Bukan berarti sempurna, saya pun belum sempurna, saudara. Tapi saya usahakan sungguh-sungguh melakukan perintah Allah. Saudara yang kekasih, mari saudara. Kenapa Tuhan harus nomor satu? Karena hidup kita di dunia ini sangat singkat. Ya Alkitab berkata 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Saudara, sedangkan nanti sesudah hidup ini semua kita pasti masuk ke kekekalan.
Kalau Tuhan Yesus belum datang, semua kita pasti meninggal dunia. Benar atau benar? Loh, ini benarnya kok pelan. Kalau Yesus belum datang, semua kita pasti meninggal dunia. Benar atau benar? Kita pasti masuk ke kekekalan, saudara. Ya, itu tidak bisa dielak, semua pasti masuk ke kekekalan. Nah, hanya ada dua pilihan. Kekal di surga atau kekal di neraka. Tapi saya berdoa jangan ada yang kekal di neraka. Amin. Karena itu dulukan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain yang kita butuhkan akan ditambahkan pada kita. Saudara ingat, saudara, Tuhan tidak menjanjikan kita kaya. Halo? Ya saya tidak setuju kalau ada gereja yang mengatakan kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan kita jadi kaya raya. No. Tidak ada janji Tuhan seperti itu. Ya. Tapi yang Tuhan janjikan kita dicukupi. Apa saudara? Kebutuhan kita dicukupi. Ya baca Filipi 4 ayat 19. Dan ada banyak ayat yang lain. Paulus menuliskan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang dicukupi Allah apa? Kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Do you understand? Bahkan maaf saudara, kalau kita tidak kuat iman, seringkali kekayaan itu akan menyeret kita dalam dosa. Ya karena kaya raya, punya uang banyak, akhirnya istri cuma satu. Ya, ini kurang lah, saya kaya raya kok, duit saya berlimpah. Anulah banyak yang senang sama saya, padahal senang sama duitnya Pak. Akhirnya cari WP gombel. Jangan saudara, atau akhirnya berfoya-foya memakai keuangannya untuk yang tidak benar. Saudara, saya kagum sama Raja Daud. Raja Daud menuliskan di dalam Alkitab, Tuhan jangan berikan aku kaya, supaya aku jangan melupakan Engkau. Tapi jangan jadikan aku miskin, supaya jangan aku mencuri dan memalukan namamu. Saya juga selalu berdoa begitu sama Tuhan. Tuhan, saya tidak berdoa supaya saya kaya. Biarpun saya mungkin bisa kaya kalau saya mau. Ya, tapi saya tidak ingin kaya. Tapi yang saya mau, Tuhan cukupi semua kebutuhanku. Ya. Seperti Daud berkata, jangan jadikan aku kaya, supaya aku jangan melupakan Engkau. Tapi jangan jadikan aku miskin, supaya jangan aku mencuri dan memalukan namamu. Saudara, saya merasa sangat berbahagia. Ya, karena saya dicukupi Tuhan semua kebutuhan saya. Ayat ini berlaku dalam hidup saya. Ketika saya sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang saya butuhkan, katakan semua, Tuhan cukupkan. Ya, biarpun tidak kaya, cukup. Kalau nanti saya kaya raya malah saya nanti bingung, Pak. Ya, jadi tidak, saudara. Saya tidak pernah minta sama Tuhan, Tuhan jadikan saya kaya. No. Saya sangat bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan sama saya saat ini. Semua yang saya butuhkan Tuhan cukupkan. And that is enough for me. Ya, karena tujuan saya bukan di dunia. Tujuan saya adalah kerajaan surga. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Orang Kristen boleh kaya enggak? Boleh ya, tapi jangan memakai segala cara untuk jadi kaya. Itu nanti jadi jatuh dalam dosa. Ya. Jadi sekali lagi, yang pertama, di tengah goncangan, jangan takut. Tetapi berlindunglah dan andalkanlah Tuhan. Yang kedua, susun ulang prioritas hidup kita. Yang nomor satu adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, melakukan perintah-perintahnya. Maka yang lain yang kita butuhkan dalam hidup ini, pasti Tuhan tambahkan pada kita. Yang percaya katakan amin. Sekarang kita masuk yang ketiga. Hiduplah dalam otoritas Allah. Apa saudara? Hidup dalam otoritas Allah. Saat ini di alam roh, di seluruh dunia, sedang terjadi peperangan rohani yang sangat hebat antara kerajaan Allah yang dipimpin oleh Panglima kita Tuhan Yesus sendiri, melawan kerajaan iblis yang dipimpin oleh iblis Lucifer, si ular tua. Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi pertarungan hebat, perebutan jiwa-jiwa. Iblis ingin menarik jiwa-jiwa untuk dibawa masuk dalam api neraka. Tapi Yesus dan kita anak buahnya sedang bertarung untuk merebut jiwa-jiwa, dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam pertempuran rohani yang hebat ini, kita harus menggunakan otoritas kita, katakan otoritas kita, yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 16, ayat 19. Mari kita baca, 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, janji Tuhan Yesus sendiri. Kepadamu, murid-murid Tuhan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Katakan, saya mau memegang kunci kerajaan surga. Loh, yang ngomong cuma sedikit, rupanya tidak yakin. Ini perkataan Yesus pada murid-muridnya. Kepada Rasul Petrus, kita juga murid Yesus. Katakan, saya menerima kunci kerajaan surga. Untuk apa? Agar apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dahsyat, katakan dahsyat. Saudara bayangkan, kita menerima kunci kerajaan surga. Agar apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Apa itu? Itu adalah ikatan kuasa iblis dan anak buahnya. Kalau kita mengikat kuasa iblis, anak buahnya di dalam nama Yesus. Aku ikat kuasamu, aku hancurkan kuasamu di dalam nama Yesus. Lalu kita lepaskan jiwa-jiwa yang dicengkeram, diikat oleh iblis dan anak buahnya. Yang membuat mereka tidak bisa diselamatkan. Kita lepaskan. Maka apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu sudah kita praktekkan. Firman Allah itu kita praktekkan setiap hari Sabtu terakhir, setiap bulan. Setiap hari Sabtu terakhir kita mengadakan doa pengerja di TDRP. Saudara, pada kesempatan itu dilakukan doa keliling. Jadi sebagian dari para pengerja berdoa keliling, ada yang berjalan kaki di sekitar sini ke gereja ini, ada yang naik kendaraan mengelilingi kota Depok. Tapi sebagian lagi tinggal di Menara Doa Salomo. Yang tinggal di sana menunggu teman-temannya yang sedang doa keliling, kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Lalu selalu saya perintahkan mereka, mari kita bangkit berdiri. Lalu saya suruh menghadap ke utara, Pak ya. Ya, kita menghadap utara, ulurkan tangan ke arah utara, berdoa bahasa roh yang keras. Lalu kita menggunakan firman Tuhan ini. Hai roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, di sebelah utara, di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, aku perintahkan kau, aku hancurkan kuasamu, dan aku perintahkan kau, lepaskan jiwa-jiwa yang kau cengkeram, di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa terlepas di dalam nama Yesus. Dan kita percaya, saudara, karena kita punya otoritas Allah untuk mengikat dan melepaskan, hal itu pasti terjadi. Katakan, pasti terjadi. Lalu kita menghadap lagi ke arah barat. Kita ulurkan lagi tangan barat, kita ulangi lagi demikian. Lalu kita menghadap ke arah selatan. Kita ulangi lagi. Roh-roh jahat, penguasa udara di sebelah selatan. Dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, aku hancurkan kuasamu di dalam nama Yesus. Dan aku perintahkan kau lepaskan jiwa-jiwa yang kau cengkeram di dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa terlepas. Dan kita minta malaikat Tuhan membawa jiwa-jiwa itu ke lumbung-lumbung Allah, ke gereja-gereja supaya diselamatkan. Dan terakhir kita menghadap ke sebelah timur. Kita ulurkan tangan kita ke timur, kita berdoa bahasa roh, dan kita ulangi lagi. Roh-roh jahat penguasa udara di sebelah timur, di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami perintahkan, kami hancurkan kuasamu di dalam nama Yesus. Dan kami perintahkan kau, lepaskan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa yang kau cengkeram, terlepas di dalam nama Yesus. Dan malaikat Tuhan bawa jiwa-jiwa itu masuk ke lumbung-lumbung Allah, ke gereja-gereja, supaya bertobat dan selamatkan. Kita lakukan itu setiap bulan. Dan saya percaya jiwa-jiwa yang dicengkeram iblis pasti terlepas. Karena kita punya otoritas Allah untuk mengikat dan melepaskan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, dan itu bisa kita lakukan setiap anak Tuhan, bisa mempraktekkan. Karena firman Tuhan juga berkata, aku memberikanmu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan untuk menahan kekuatan musuh. Mari saudara, supaya lebih jelas, kita baca Lukas 10 ayat 19. Mari kita baca, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, pada kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini bukan ular dan kalajengking beneran, saudara. Mana ular? Mana ular? Mari saya injak. Ya digigit, saudara. Kalau berbisa kita bisa KO. Bukan.
Ini maksudnya iblis dan anak buahnya. Katakan iblis dan anak buahnya. Saudara dan saya anak-anak Allah diberikan kuasa. Katakan saya punya kuasa. Menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh. Saudara, saya suka geli mendengar kesaksian dari istri saya. Saudara. Istri saya ini agak penakut saudaranya. Ya, kalau dia takut gitu ya. Tapi suatu ketika dia tidak punya pilihan, saudara. Ya ketika tidak punya pilihan jadi berani. Ya ceritanya beberapa tahun yang lalu, istri saya pergi ke kota Balikpapan, ke rumah kakaknya yang tertua, kakak perempuannya yang tertua. Nah waktu dia ada di rumah kakaknya yang perempuan tertua, ada kakaknya yang tertua dan kakak nomor 2 ada di rumah itu. Lalu bercakap-cakap dengan istri saya. Nah waktu itu ada seorang calon pembantu rumah tangga yang mau bekerja di rumah kakak istri saya. Saudara ketika diwawancara, tiba-tiba pembantu rumah tangga itu kerasukan setan, saudara. Tiba-tiba matanya mendelik, jadi merah, saudara, mukanya serem, mau nerekam. Kakak istri saya dengan kakaknya yang nomor 2 ketakutan, kabur, tunggang langgang, saudara. Istri saya berpikir begini, kalau saya ikut-ikutan kabur, itu ada di dekat dapur, saudara. Nanti si pembantu kerasukan setan ini lari ke dapur ambil pisau, malah jadi celaka semua. Jadi tiba-tiba timbul keberaniannya. Dia hadapi itu, saudara. Yang matanya mendelik-mendelik itu, mukanya merah. Dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, keluar engkau setan. Dalam nama Yesus, keluar dari orang ini. Tiba-tiba, orang yang tadinya beringas, yang mau nerekam, tiba-tiba jadi loyo. Karena kuasa Allah jauh lebih besar dari kuasa iblis. Berikan tepuk tangan begitu. Katakan kira-kira, jangan takut bro. Jangan takut sis. Ya, jangan khawatir. Kita punya Allah yang maha dahsyat. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Sebenarnya pengalaman begini banyak sekali saudara ya. Saudara-saudara di sini, para pekerja dan jemaat yang sudah praktekkan. Ya kalau saudara sungguh-sungguh hidupnya tidak ngawur. Ya, tidak hidup dalam dosa, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara akan lihat bagaimana kuasa Allah yang Tuhan berikan pada kita. Otoritas Allah dalam diri kita. Itu sungguh-sungguh amat sangat powerful. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan kita lihat ayat yang terakhir, Efesus pasal 1 ayat 22-23. Ini ayat yang luar biasa. Mari kita baca, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya pada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Saya bacakan ulang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya. Nya di sini adalah Allah Bapa. Dan segala sesuatu telah diletakkan oleh Allah Bapa di bawah kaki Kristus. Dan dia, Kristus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, kalau engkau mengerti kebenaran ayat ini, engkau akan jadi pemenang. Pasti jadi pemenang. Ya. Ayat ini berkata begini, Allah Bapa telah meletakkan segala sesuatu. Apa saudara? Segala sesuatu. Termasuk iblis dan anak buahnya. Semua kekuatan alam, semua. Allah Bapa telah meletakkan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Katakan semua. Di bawah kaki Kristus. Kristus yang adalah kepala. Dan kita jemaat adalah tubuhnya. Do you understand what it means? Sekali lagi saya ulangi. Allah Bapa telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Sedangkan kita, jemaat adalah tubuhnya, tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Apa artinya? Artinya Allah Bapa telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki kita. Karena kita adalah tubuh Kristus. Do you understand? Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Saudara, seharusnya tidak ada yang mustahil bagi kita. Saudara, makin saya mengerti firman Tuhan, saya makin berkata, Tuhan, janji-janjimu dalam Alkitab ini luar biasa. Sangat dahsyat. Masalahnya hanya seringkali kita tidak mencapai, iman kita tidak sampai, saudara. Benar atau benar? Ya seperti saya pernah saksikan di sini.
Ya, berapa minggu yang lalu. Bagaimana ketika terjadi wabah bubonik tahun 1908 di Afrika Selatan, di mana ribuan orang mati seketika di Afrika Selatan. Lalu pendeta John Gillick dengan teman-temannya, para penginjil, datang ke Afrika Selatan. Mereka tidak memakai alat kesehatan, menolong orang-orang yang terkena virus bubonik, saudara, yang sangat mengerikan. Mereka tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, tidak pakai pakaian pelindung. Mereka tolong orang-orang, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, ditolong dengan begitu saja. Sehingga orang-orang berpikir bahwa mereka sudah disuntik vaksin antivirus. Tapi John Gillick berkata, kami tidak disuntik vaksin antivirus, tapi perlindungan Tuhan. Mazmur 91 terjadi atas hidup kami. Walau 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Lalu dia buktikan, dia tidak cuma ngomong, saudara. Dia letakkan tangannya di bawah mikroskop. Lalu dia menyuruh mengambil busa dari mulut orang yang mati kena virus bubonik. Busa yang berisi jutaan virus. Begitu virus itu menempel di kulit John Gillick, di bawah mikroskop terlihat virus itu langsung mati. Saudara, saya itu seringkali berkata, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Janjimu sangat luar biasa. Janji-janjimu itu dahsyat. Seharusnya tidak ada orang Kristen yang kalah, saudara. Tapi masalahnya seringkali kita tidak, iman kita tidak nyampe. Benar atau benar? Saudara, sekali lagi. Allah, Bapa telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala kita. Artinya segala sesuatu, alam semesta ini, iblis dan anak buahnya, semua diletakkan di bawah kaki kita. Artinya semuanya mungkin. Kita bisa mengalahkan semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan kira-kira, jangan takut bro. Jangan takut sis. Ya, berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita bangkit berdiri. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau